channel Kumhada Mangco. Dipikir-pikir bosan juga ya ngelihat yang besar, kuat, dan berbulu. Harimau, anjing, dan kawan-kawan maksudnya. Jadi, Mimin akan mengajak kalian nostalgia lagi dengan teman kecil dan berbulu kita hari ini. Judulnya Stuart Little yang rilis tahun 1999. Karena Mimin yakin kalian gak asing lagi sama film ini, jadi langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Hari itu adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh George. Dia merasa sangat bahagia sampai membangunkan kedua orang tuanya yang masih tidur. Itu karena kedua orang tua George akan mengadopsi anak dari panti asuhan agar George memiliki saudara. Sebenarnya George ingin ikut, tapi karena harus sekolah, dia hanya berpesan kepada orang tuanya untuk membawakannya saudara yang masih kecil. Remember, I want a little brother, not a big brother. Singkatnya, sampailah ayah dan ibu di panti asuhan. Dan ketika bel istirahat berbunyi, ibu panti asuhan mengantar mereka untuk memilih satu anak yang mereka inginkan. Tapi melihat kegaduhan dari anak-anak panti asuhan itu, mereka sepertinya kesulitan untuk memilih satu anak yang cocok. Sampai kemudian, seekor tikus kecil yang bisa berbicara bernama Stuart datang untuk membantu mereka. Stuart mencoba membantu menyebutkan beberapa nama anak dengan karakter dan kelebihannya masing-masing. Namun ternyata ayah dan ibu justru tertarik pada Stuart hingga mereka pun mengadopsinya. Akhirnya Stuart tiba di rumah barunya. Di sana, ibu mulai mengenalkan anggota keluarganya kepada Stuart. Tapi tiba-tiba kucing peliharaan mereka yang bernama Snowbell menerkam Stuart dan hampir menelannya. Untung saja ayah dan ibu langsung menyuruh Snowbell untuk mengeluarkannya kembali sekaligus memberitahu bahwa Stuart adalah bagian keluarga Little sekarang. Beberapa saat kemudian, George pulang dari sekolah. Dirinya terlihat amat riang gembira karena akan memiliki saudara, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Saat ayah dan ibu menunjukkan Stuart kepadanya, George merasa tak percaya bahwa saudara yang dipilih oleh kedua orang tuanya adalah seekor tikus. George yang tak bisa menahan rasa kecewanya pun langsung masuk ke kamar. Di sisi lain, melihat respon dari George, Stuart agak sedih, tapi ayah dan ibu kembali mencoba menghangatkan suasana dengan berkata, mungkin George hanya lelah karena baru pulang dari sekolah. Malamnya, ketika mereka sedang makan bersama, Stuart mencoba mengambil hati George dengan mempersilahkan George untuk bertanya apapun kepadanya. Namun George dengan sikap kakunya malah menanyakan apakah Stuart bisa mengambilkan saus yang ada di depannya. Tanpa jawaban, Stuart hanya memandangi saus itu dengan murung sampai tiba waktunya untuk tidur. Dengan manisnya, ayah dan ibu mengantar Stuart ke kamarnya. Tapi tak lama setelah ayah dan ibu pergi, Snowbell datang lagi. Dengan kesal, ia menyampaikan kebenciannya pada Stuart karena semenjak kedatangan Stuart, hak milik Snowbell jadi berpindah. Dia juga memperingatkan tikus itu untuk tidak menampakkan dirinya pada kucing lain, karena hal itu akan sangat mengganggu reputasinya. Singkat waktu, pagi pun tiba. George dan Stuart terlihat langsung menggosok giginya masing-masing. Tapi ketika ibu menyuruh George melepas pakaiannya karena akan dicuci, George tak sengaja melempar pakaiannya itu sampai menimpa Stuart. Kemudian karena tak melihat ada Stuart di sana, George langsung memasukkan pakaian tersebut ke keranjang, yang kemudian dimasukkan ibu ke dalam mesin cuci. Stuart yang panik lalu mencoba mengetuk kaca penutup, namun sang ibu malah pergi karena mengira bahwa suara ketukan itu adalah suara ketukan pintu depan. Di sini tak ada seorang pun yang melihat Stuart, kecuali Snowbell. Bukannya menolong, Snowbell justru senang dan pergi meninggalkannya. Untungnya ibu segera kembali lagi dan melihat Stuart, sehingga tikus yang sudah menelan air deterjen itu pun bisa dengan cepat diselamatkan. Setelah Stuart sembuh dari demamnya, dia diajak oleh ayah dan ibu ke toko mainan.
Tapi tiba di sana, George malah memisahkan diri dari Stuart sambil bilang jika dia tidak mau berbelanja dengan Stuart. Dengan sabar, ayah pun berusaha menasihati George untuk lebih akrab lagi dengan saudaranya. Tapi ucapannya malah tidak dihiraukan oleh anaknya itu. George justru fokus melihat kapal mainan yang sangat keren. Sementara di dalam, ibu sedang bertanya-tanya kepada pelayan toko untuk mencarikan setelan yang pas untuk Stuart. Ternyata tujuan mereka datang ke sana yaitu ingin membelikan setelan yang rapi karena malamnya keluarga besar akan datang. Singkat cerita, malam pun tiba. Keluarga besar Little juga mulai berdatangan sambil membawa kado yang akan diberikan kepada saudara baru George. Ayah dan ibu lalu mulai memperkenalkan Stuart pada mereka. Reaksi pertama yang keluar adalah bingung dan heran, karena mereka tidak menyangka jika Tuan dan Nyonya Little akan mengadopsi anak seekor tikus. Tapi karena tidak ingin menyakiti perasaan Tuan dan Nyonya Little, mereka tetap menyambut Stuart dengan sangat baik. Satu persatu anggota keluarga itu membukakan kado untuk Stuart, sampai-sampai membuat Stuart sangat terharu. Ia lalu mengucapkan terima kasih karena berkat ayah dan ibu, Stuart akhirnya bisa merasakan apa itu yang dinamakan kumpul keluarga, yang sebelumnya hal itu hanyalah sebuah khayalan sebelum tidur saja. Sampailah pada momen pemberian hadiah utama. George disuruh berdiri di samping Stuart. Di situ, paman memberikan bola baseball turun-menurun peninggalan dari kakek buyut. Bola tersebut lalu diberikan kepada George yang kemudian disuruh untuk memainkan bola itu dengan Stuart. Tapi George malah menyebut keluarganya itu gila. Dia berkata bagaimana bisa seekor tikus bisa melempar bola baseball. Mendengar itu, sontak semua keluarga terdiam dan bergegas pergi karena suasana menjadi lebih tidak enak. Time to go. Malamnya, ibu tiba-tiba terbangun karena kaget di kasurnya sudah ada Stuart. Ternyata anak angkatnya itu sedang merasa gelisah karena ia ingin tahu sebenarnya keluarga dia yang asli sekarang ada di mana. Ayah dan ibu yang merasa kasihan pun kemudian menawarkan diri untuk membantu mencarikan kedua orang tua asli Stuart. Saat pagi tiba, ayah dan ibu kembali ke panti asuhan untuk bertanya kepada ibu panti, di mana orang tua asli Stuart sekarang. Tapi sayangnya ibu panti juga tak tahu di mana keberadaan mereka. Sementara di rumah, Stuart sedang mencoba akrab dengan Snowbell dengan mengajak kucing itu berjalan-jalan di luar. Tapi karena Snowbell tidak mau, dia pun ditinggal sendirian. Di waktu yang sama datang Monty, si kucing liar temannya si Snowbell. Dia datang karena ingin meminta makan. Di sini Snowbell sudah melarangnya masuk, namun karena Monty sangat lapar, ia tetap masuk dan memakan makanan milik Snowbell. Thanks. Tidak ingin Monty tahu jika di rumahnya ada tikus, Snowbell berusaha mengalihkan perhatiannya dan segera menyuruh Monty pergi. Awalnya Monty memang tidak melihat ada Stuart di sana, tapi ketika dia kembali lagi, Monty melihat ada buntut tikus dalam kotak sereal. Setelah melihat Stuart, Monty heran karena tikus itu tak lari dan tak takut padanya. Stuart malah memperkenalkan diri dan menjelaskan keberadaannya di sana adalah sebagai anggota keluarga Little yang baru. Mendengar itu, Monty langsung tertawa karena dia tidak menyangka jika ada seekor tikus dan kucing berada dalam satu rumah. Snowbell yang sudah terlanjur malu pun kesal dan langsung mengejar Stuart. Untung Stuart masih bisa selamat dengan masuk ke dalam kamar George. Tapi sampai di dalam, Stuart terpeleset dan berakhir jatuh ke miniatur buatan George dan ayahnya. Ketika dia sedang terpesona dengan apa yang ia lihat, tiba-tiba George muncul mengejutkan Stuart. Di sanalah George perlahan-lahan menerima Stuart, tapi sayangnya George hanya menerima Stuart sebagai seorang teman dan bukan sebagai saudara. Ketika sedang bermain bersama, Stuart tak sengaja melihat kapal buatan George dan ayahnya yang sebenarnya akan dipakai untuk lomba. Tapi karena George masih terlalu kecil, dia berencana untuk membatalkannya saja. Tidak ingin George menyerah begitu saja, Stuart berusaha meyakinkan George dan akan membantu dalam menyelesaikan kapal tersebut. Begitu juga dengan ayah dan ibu. Namun, di samping kebahagiaan yang sedang dirasakan oleh Stuart, Snowbell merasa sangat iri dan mendatangi Smokey untuk meminta bantuan.
Monty menceritakannya pada Smokey atas apa yang terjadi di rumah. Smokey yang merasa jika keberadaan Stuart telah melanggar hukum alam, dia berjanji pada Snowbell akan membantunya. Singkat cerita, hari perlombaan pun tiba. Stuart dan George sedang memeriksa keadaan kapal untuk memastikan semuanya telah siap. Pada suatu ketika, George meminta tolong Stuart untuk mengambilkan remote kapalnya. Dan Stuart dengan semangatnya membawa remote tersebut. Namun sial, dia lupa kalau remote tersebut jauh lebih berat dibanding tubuhnya. Hingga ketika dia kehilangan keseimbangannya, remote itu jatuh, terinjak, dan sekarang rusak. George yang merasa sudah tidak percaya dari tadi pun semakin merasa tak ada harapan lagi. Dirinya hanya bisa merenung dan kecewa karena Stuart telah membuatnya gagal mengikuti lomba. Tapi ketika ayah dan ibu sedang berusaha menguatkan George, Stuart mengejutkan mereka dengan berlayar mengendalikan kapal tersebut. Hal itu tentu membuat ibu sangat khawatir, tapi George malah bahagia dan terus menyemangati saudaranya itu. Di tengah pertandingan berlangsung, ada seorang anak yang curang. Ia menabrak kapal lain dan membuatnya tenggelam. Tentu saja hal tersebut membuat Stuart panik karena kapal milik anak tersebut kini gantian menuju ke arahnya. Tidak ingin sesuatu terjadi dengan Stuart, George langsung menyerang anak tersebut sedangkan Stuart berusaha melepaskan tali yang menyangkut. Ketika Stuart berhasil lolos, remote milik anak tadi tidak sengaja rusak dan membuat kapalnya tak terkontrol haluannya. Hingga yang terjadi, Stuart berhasil mencapai finish dan piala kemenangan bisa George dapatkan. Kemenangan mereka lalu dirayakan dengan keluarga besar, dan terlihat bahwa George kini benar-benar telah menerima Stuart sebagai adiknya. Tapi di tengah acara tersebut, tiba-tiba datang 2 ekor tikus yang mengaku jika mereka adalah orang tua asli Stuart, dan maksud kedatangan mereka adalah untuk menjemput Stuart. 2 tikus itu juga menjelaskan alasannya meninggalkan Stuart waktu itu karena masalah ekonomi sehingga mereka tak mampu mengurus Stuart. Stuart merasa sangat sedih dan tak paham apa yang telah terjadi. George juga menjadi sangat kesal karena baru saja dia mulai dekat dengan saudara barunya, tapi kenyataan harus memaksa dirinya berpisah dengan Stuart. Dengan penuh rasa ikhlas, ayah dan ibu mengantar Stuart dan orang tua aslinya pulang. Tapi saat akan menaiki taksi, George keluar memberikan mobil kesayangannya kepada Stuart. Kemudian di keesokan harinya datang ibu panti asuhan ke rumah keluarga Little. Ternyata dia ingin memberitahu bahwa orang tua Stuart sudah meninggal 1 tahun yang lalu karena sebuah kecelakaan. Ibu yang mendengar itu terkejut. Dia juga bingung karena baru saja tadi malam ada yang datang menjemput Stuart dan mengaku sebagai orang tuanya. Karena yakin ada hal yang tidak beres, ayah dan ibu bergegas menghubungi polisi untuk mencari keberadaan Stuart. Para detektif lalu mulai mencoba menyelidiki sisa-sisa barang yang telah disentuh oleh orang tua Stuart yang palsu. Ketika ayah dan ibu sedang berurusan dengan polisi, Snowbell pergi dari rumah untuk menemui Smokey. Ternyata rencana dibalik perginya Stuart adalah Snowbell. Kini dirinya panik karena keluarga Little tahu bahwa orang tua Stuart sudah lama meninggal. Snowbell yang takut ketahuan pun meminta solusi pada Smokey dan Monty. Hingga diputuskanlah jika mereka akan menyerang Stuart pada malam itu juga. Di rumah, orang tua palsu Stuart gelisah karena baru saja mereka mendapatkan perintah dari para kucing agar segera menyerahkan Stuart pada mereka. Tapi karena tidak tega, mereka akhirnya mengaku dan menyuruh Stuart untuk segera pergi. Kembali ke keluarga Little, saat ayah dan ibu pulang dari kantor polisi, mereka kaget karena melihat keluarga besarnya sudah ada di sana dan sedang sibuk membuat selebaran untuk mencari Stuart. Ternyata ide itu datang dari George. Senang karena melihat putranya sudah menganggap Stuart sebagai saudara, ayah dan ibu pun dengan cepat membantu dengan menempelkan foto Stuart di selebaran tersebut. Di tempat lain, Stuart tersesat karena tak hafal arah jalan pulang. Dirinya lalu berhenti sejenak di taman kota, tapi tiba-tiba para kucing datang. Stuart yang tahu jika kucing itu akan menyakitinya dengan cepat tancap gas untuk melarikan diri. Dia berusaha keras mengendalikan mobilnya melewati selokan. Tapi karena tidak tahu jika di ujung sana buntu, Stuart dan mobilnya pun jatuh ke air. Tapi beruntung dia selamat dan para kucing berhenti mengejar karena mereka takut akan air.
Kini seluruh keluarga Little bekerja sama menyebarkan selebaran. Dan tepat ketika mereka pergi, Stuart muncul dari selokan yang ternyata selokan itu ada di depan rumah keluarga Little. Sampai di dalam rumah, sayangnya Stuart hanya bertemu dengan Snowbell yang berbohong jika keluarga Little sedang pergi liburan untuk merayakan perginya Stuart. Stuart tentu tak percaya dengan apa yang dikatakan Snowbell, tapi ketika kucing itu menunjukkan foto Stuart yang dipotong, Stuart langsung sedih dan memutuskan untuk pergi. Padahal yang kenyataannya terjadi, George sangat sedih dan terus memegang telepon barangkali ada seseorang yang berhasil menemukan Stuart. Di malam yang sama, Monty memberitahu Snowbell bahwa Stuart ada di taman. Namun Snowbell menyuruh mereka untuk berhenti dan melepaskan Stuart saja. Di sini Monty menolak. Ia lalu bergegas ke taman untuk mencari Stuart disusul oleh kucing yang lain. Ketika para kucing masih berlari mengejar Stuart, Snowbell yang capek memutuskan untuk berjalan saja. Tapi tanpa diduga dia malah bertemu dengan Stuart yang sedang duduk di atas pohon. Mimin kira si Snowbell akan langsung menerkam Stuart, ternyata dia malah menyuruh Stuart untuk segera pergi dari sana karena sangat berbahaya. Tapi sialnya Monty kembali dan melihat Snowbell menemukan Stuart. Monty lalu memanggil kawan-kawannya kemudian menyuruh Snowbell untuk segera menangkap Stuart. Tapi tidak disangka Snowbell malah membawa kabur Stuart, sekaligus mengaku kepada Stuart jika sebenarnya keluarga Little sangat merindukan Stuart. Dan alasan dia menolong itu bukan berarti dia kasihan, tapi karena Snowbell tidak ingin melihat keluarga Little terus bersedih. Mengetahui jika Snowbell telah berubah, para kucing liar datang menghadang. Di situ Snowbell meminta masalah ini untuk disudahi, tapi kawan-kawannya tak mau menerimanya dan tetap akan memburu tikus itu. Stuart yang tidak ingin tertangkap begitu saja kemudian meluncur dengan kalung Snowbell, tapi yang terjadi adalah Stuart terpental dan akhirnya menggantung di ranting. Ketika Smokey hampir meraih Stuart, Snowbell dengan sengaja menginjak ranting pohon sehingga membuat para kucing yang ada di sana jatuh ke aliran pembuangan. Snowbell sangat senang melihat kucing-kucing itu jatuh, tapi tanpa ia tahu jika Smokey masih ada di belakangnya. Di sini Smokey berniat mendorong Snowbell, tapi beruntung Stuart bisa dengan cepat menyerang lebih dulu dan membuat kucing itu jatuh ke aliran pembuangan seperti yang lain. Setelah kejadian itu, Snowbell dan Stuart pulang ke rumah. Keluarga Little yang melihat tikus itu kembali merasa sangat bahagia, terutama George. Akhirnya, Stuart kembali menemukan kehangatan keluarga. Karena dari keluarga Little lah, Stuart berhasil menemukan kasih sayang yang sesungguhnya. Dan film pun selesai. Pada zamannya film ini termasuk film terbaik sih. Komedinya dapet, kehangatan dan kerukunan keluarganya bisa dicontoh. Apalagi coba? Oh iya, ini yang terpenting sih. Tombol subscribe sama loncengnya bisa ditekan dulu. Oke, buat kalian yang setuju kalau sequel keduanya Mimin lanjutin, komen di bawah ya. Sekian dari saya Rasa, bye and see you.